ada memang. Hanya kita tidak bisa berspekulasi tanpa kemudian disertai dengan data dan fakta. Kita ada kalanya belum disiapkan menghadapi sesuatu hal yang besar secara serempak gitu ya. Saigel sapi haluan, satincak satempean, tapi yang ada seolah-olah jadi laukna benang, cena herang dikubek gitu ya. Jika ada external threat, maka orang-orang itu akan bersatu untuk melawan external threat itu. Oke, selamat siang teman-teman podcast. Arlan Podcast, perbincangan adalah kunci. Hari ini akan memperbincangkan sesuatu yang lebih menarik dari masih dalam virus corona. Kemarin kita sudah berbicara virus corona dalam konteks hand sanitizer, pokoknya dunia kefarmasian lah. Kalau sekarang agak menarik karena akan berbicara virus corona dalam scope yang sebenarnya nggak begitu rumit-rumit banget. Tapi kalau saya sih menarik aja untuk diperbincangkan bagaimana kemudian virus corona dalam konteks kebijakan pemerintah, kemudian dalam konteks juga hubungan internasional, saya rasa akan menarik kita perbincangkan. Perbincangan adalah kunci. Hari ini saya sudah ada dengan dosen-dosen muda. Po, kamu jangan tegang gitu, Po. Ini kelas santai ya. Beberapa mahasiswa Unjani mungkin ada yang kangen ya sama Mas Lukman. Terima kasih Mas Lukman. Oke, sudah celetukar mampang canggih. Yes, itu ya Mas Lukman. Kemudian ini sama dosen-dosen FISIP Unjani. Ada Mas Angga. Yes, nanti kita akan mencoba melihat dalam konteks hubungan internasional. Juga ada Mas Ripo ya sebagai dosen muda. Yes, ngeri sekali. Aduh, Mas, kalau Mas Lukman udah nggak usah ditanya lagi ya. Fansnya banyak mahasiswa yang merindukan Mas Lukman ada di dalam kelas. Tapi bagaimanapun karena ada situasi yang kurang mendukung ya, kita tidak bisa bertemu di dalam kelas. Oke, terkait beberapa kebijakan pemerintah di awal virus corona ini muncul di Indonesia, memang menjadi debatable ya. Yang pertama adalah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, terutamanya misalnya perdebatan yang sering terjadi di masyarakat kita, haruskah di lockdown, kemudian apa yang jelas sekarang sedang dilakukan adalah sosial apa namanya Mas Rivo? Social distancing. Social distancing. Nah, itu akhirnya membuat orang bergerak sangat terbatas sekali, bahkan harus diam di rumah. Nah, kebijakan-kebijakan ini juga kemudian naikkan levelnya, kemudian perdebatan lockdown, kemudian perdebatan lagi darurat sipil dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dalam kacamata kebijakan ya, Mas Lukman nanti bisa sharing. Pemerintah ini memang harus hati-hati ya mengeluarkan kebijakan, karena mau bagaimanapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ya akan berefek kepada masyarakat kan. Artinya masyarakat harus menentukan bagaimana ke depannya atau masa depannya gitu. Gimana nih kalau Mas Lukman melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah? Jadi Mas, kalau kita bicara dari sudut pandang kebijakan, ya mau nggak mau kebijakan itu lahir ke muka bumi ini, ke dunia ini dalam rangka untuk mengatasi permasalahan dalam bentuk apapun. Betul. Baik itu secara proses, secara rule, function, government itu sendiri. Hanya yang perlu jadi titik penting, yang harus digarisbawahi, kebijakan itu sebagai wujud kehadiran pemerintah. Betul. Sekarang kan masa-masanya di mana penuh dengan penuh tanda tanya, ya penuh dengan kegelisahan, termasuk dengan penuh keirian. Kenapa penuh dengan keirian? Ini adalah masa iri di mana mata iri pada hati. Karena apa? Jauh di mata, dekat di hati. Betul. Ada permasalahan ini. Yang namanya kebijakan, rule and function itu bisa terwujud kalau ada masalah yang muncul. Betul kalau secara proses yang namanya kebijakan itu mulai dari yang namanya isu secara privat, agenda setting, itu muncul sampai dengan pada tataran si kebijakan itu harus lahir dari yang namanya institutional agenda. Tapi dalam posisi saat sekarang terjadi sebuah loncatan yang luar biasa, di mana kebijakan tidak lagi berbicara mulai dari private sector, isu private, tapi dia harus langsung kepada yang namanya tadi institutional agenda. Jadi ya negara dalam hal ini mengambil beberapa kebijakan juga sebenarnya ya sudah tepat ya. Saya pikir sudah tepat karena di awal kita juga sepakat bahwa virus corona ini kan tidak hanya ada di Indonesia ya, ada di beberapa negara lain gitu. Nah, kemudian kalau tadi pandangan Mas Lukman dalam konteks kebijakan memang harus diambil kebijakan itu sehingga kemudian kebijakan ini negara akhirnya merasa masyarakat
hadir gitu lah, negara hadir di tengah-tengah masyarakat karena ada virus corona. Kalau dalam konteks negara lain misalnya ya tentang hubungan internasional, apakah kebijakan di luar negeri ya terutama untuk virus corona juga mirip-mirip sama atau bagaimana ya Mas Vivo? Kalau memandang misalnya kalau kita lihat dari di luar negeri gitu ya terkait apakah maksud saya jangan-jangan orang banyak mengklaim bahwa Indonesia terlambat mengambil kebijakan gitu ya, sementara negara lain udah lebih cepat gitu. Itu sebetulnya tergantung kita mau melihat dari sudut pandang mana gitu. Pertama, saya ingin bilang dulu bahwa ketika pertengahan bulan Maret di Indonesia ya orang masih belum terlalu punya concern yang begitu tinggi sama isu ini gitu ya. Di Jerman, Merkel sudah menyampaikan bahwa krisis corona ini merupakan sesuatu yang berat dihadapi oleh bangsa Jerman setidaknya setelah Perang Dunia Kedua. Gitu. Jadi saat medio Maret di Eropa sana orang sedang membangun solidaritas untuk sama-sama melawan corona sebagai sebuah ancaman gitu ya. Tapi kalau kita lihat di Indonesia di medio Maret itu yang kita bicarakan masih sebatas bagaimana justru ada penolakan terhadap pemakaman korban-korban atau jenazah dari penyintas corona gitu ya dan segala macam. Gitu. Jadi artinya ketika di luar sana orang berbicara tentang persatuan gitu ya karena ini dianggap sebagai ancaman bersama gitu, tapi di kita justru malah muncul perdebatan mulai dari hal yang sifatnya sangat teknis gitu ya sampai ya tentang prediktif gitu. Seperti misalnya gini, di bulan Maret itu banyak sekali riset bermunculan, ada yang bilang akhir Maret puncak terus nanti berakhir akhir April, ada yang bilang berakhir setelah bulan Juli, ada yang bilang September dan macam-macam. Jadi ketika kita berbicara tentang atau berdebat kapan ini akan selesai di luar sana gitu ya, mereka sedang fokus tentang bagaimana kita menyatukan visi kita untuk menghadapi corona sebagai ancaman. Jadi kita perlu mulai dari situ dulu gitu. Bagaimana sebetulnya ada perbedaan respon masyarakat gitu. Dari negara-negara di dunia termasuk di Indonesia ini beda banget. Tadi dikatakan oleh Bang Rivo ya, kalau saya gini Mas Lukman, sebelum nanti ke Mas Angga ya, ada perdebatan ya. Apa mungkin ini kalau Mas Lukman kan juga ikut penelitian di sosial ya, artinya penelitian juga di politik. Kalau saya melihat jangan-jangan memang kita belum selesai dalam polarisasi politik pilpres gitu, sehingga perdebatan ini masih muncul gitu. Enggak, kira-kira sepakat nggak kalau saya bilang begitu gitu loh Mas Lukman? Gini sih. Karena dalam sebuah proses lahirnya kebijakan dan sebuah strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan rule and function itu dipengaruhi oleh 3 hal. Betul. Yang pertama yang namanya value, nilai, budaya yang ada di lingkungan masyarakat. Tadi apa yang disampaikan oleh Mas Ipu betul sekali. Kita ada kalanya belum disiapkan menghadapi sesuatu hal yang besar secara serempak gitu ya. Saigal sapi haluan, satincak satempean, tapi yang ada seolah-olah jadi lauk benang, cena herang, dikubek gitu ya. Nah, ini yang belum biasa, secara budaya ini yang penting. Yang kedua, apa yang dinamakan dengan kekuatan secara tadi, polarisasi politik ini sangat penting. Nah ya, kekuatan politik ini sangat penting. Karena apa? Yang namanya berbicara kebijakan, itu sangat berpengaruh juga dengan sejauh mana tingkat compliance, tingkat kepatuhan. Tapi yang dipengaruhi juga tadi kekuatan politik, polarisasi dan lain sebagainya. Polarisasi politik yang masih terus ya. Betul. Ya, karena kata kunci yang ketiga ini sejauh mana kapasitas pemerintah itu mampu untuk bisa menyampaikan pesan-pesan dan produk politik. Gitu. Tadi itu Mas Lukman ya. Mas Lukman juga selain dosen di Unjani juga beliau sedang menyelesaikan kuliah S3 di Unpad ya. Mudah-mudahan cepat selesai Mas Lukman. Kalau Bang Riko, ya saya sih doain mudah-mudahan bisa sekolah S3 di luar negeri ya. Amin. Tapi jangan di Indonesia lah. Oke, Mas Angga bisa menambahkan sedikit terkait dengan virus corona. Kalau saya sih ke Mas Angga ini, Mas Angga penelitiannya menarik ya terkait dengan isu-isu teror gitu ya. Kayaknya concern banget di situ ya. Ada orang yang bilang bahwa virus corona ini bagian dari terorisme gitu atau biologi. Mas Angga bagaimana menyikapi itu? Menarik menurut saya. Memang kalau kemudian kita bicara tentang kemungkinan aksi teror, senjata biologi dan lain sebagainya, kemungkinan itu ada. Hanya kita tidak bisa berspekulasi tanpa kemudian disertai dengan data dan fakta. Betul. Nah, jika kemudian banyak di masyarakat sekarang yang ini adalah senjata biologi negara A, negara B, negara C,
Ini menjadi hal yang sangat-sangat tidak masuk akal. Mengapa? Karena kalaupun memang ini adalah senjata biologi dibuat oleh negara A, mau tidak mau negara A harus punya vaksin atau virus ini tidak mengenal ras, agama, dan lain sebagainya. Betul. Dan sangat-sangat riskan ketika sekarang masih menggunakan senjata biologi seperti ini yang kemudian kita tidak tahu dampaknya akan seperti apa. Nah, kalau kemudian inilah yang dulu gitu mendasari bahwa ada protokol yang melarang penggunaan senjata kimia, senjata biologi di situ. Kenapa? Khusus senjata biologi kan dia tidak tahu mana musuh dan mana kawan. Nah, jadi ketika rame-rame ya mungkin itu hanya sekedar spekulasi apa dan sebagainya. Tapi kalau tidak didasari dengan data dan fakta yang jelas, dengan logika berpikir yang benar, jangan meributkan bahwa itu adalah senjata biologi karena memang tidak ada faktanya. Kalaupun benar misalkan itu adalah senjata biologi, lalu siapa yang punya vaksinnya? Atau semua negara sekarang tidak ada yang imun, tidak ada yang rentan dan belum ada vaksinnya. Oke. Tapi sebenarnya lazim lah ya orang misalnya memiliki pemikiran ini bagian dari aksi teror gitu ya, wajar ya, konspirasi dan lain sebagainya. Kalau misalnya terkait negara-negara lain gitu ya, misalnya maksud saya adalah ketika berbicara dalam konteks virus corona kan semua negara juga berjuang ya dalam ada nggak sih kemudian dalam konteks hubungan internasional ya negara dengan negara itu menjalin kerjasama kemudian untuk mengalahkan ini gitu, ada nggak sih sebenarnya? Ada, sebetulnya dalam hal ini kita bisa melihat bahwa pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah momentum di mana ada perubahan pola kerjasama yang kemudian kita lihat Tiongkok sebagai negara yang menjadi ground zero dari virus ini kemudian membantu negara-negara lain yang tradisionalnya mereka adalah rival. Misalkan ketika Tiongkok kemudian mengirimkan bantuan ke Italia, lalu kemudian ke Inggris, lalu kemudian menawarkan ke Amerika Serikat, ini adalah bagian dari pola perubahan kerjasama yang ada. Di mana negara-negara itu kan dulu mungkin tidak terlalu rival ya, tidak terlalu dekat untuk menjalin kerjasama dengan Tiongkok, khususnya dalam isu-isu yang mungkin mereka mengatakan bahwa kita sudah lebih tinggi standar kesehatan, tapi kita lihat bahwa ternyata mereka pun butuh bantuan dari Tiongkok. Tiongkok sekarang sudah mulai membuka dirinya untuk bekerja sama dengan negara-negara lain, khususnya yang menjadi rivalnya, dan rivalnya pun sekarang sudah mulai membuka diri untuk bekerja sama dengan Tiongkok. Jadi ada perubahan pola kerjasama. Ini hal yang kita katakan cukup menarik gitu untuk fenomena yang kita bisa analisis. Indonesia sendiri bagaimana posisinya kalau dalam konteks kerjasama ini? Misalnya di mata negara-negara lain dalam virus corona ini? Kalau Indonesia mungkin sekarang masih dalam konteks dia yang harus mencari mitra untuk bekerja sama. Karena kalau kemudian kita melihat Indonesia memang masih butuh banyak bantuan. Nah, nanti juga kita akan melihat bahwa jika memang suatu saat ada sebuah global effort gitu kan, coalition of the willing untuk membuat vaksin secara istilahnya secara global, mereka akan butuh sampel dari setiap negara karena strain virus dari setiap negara ini akan berbeda. Dan ini kemudian menjadi tugas dari WHO untuk kemudian mengkoordinir. Nah, untuk kemudian nanti kita lihat apakah strainnya ini sama, karena kadang untuk membuat vaksin, contoh sekarang kan berlomba-lomba bikin vaksin nih, Amerika, Tiongkok dan segala macam, kadang tidak sama antara virus yang kemudian menjangkit di ground zero di Tiongkok dengan kemudian ada di Indonesia dengan yang kemudian untuk orang yang ada di Amerika, strainnya akan berbeda. Nah, disinilah fungsi dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk mengumpulkan strain-strain tersebut, mendukung industri vaksin yang ada di negara masing-masing. Menarik ya. Sebenarnya tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mas Angga. Mas Rivo mungkin ada pandangan lain ya terkait dengan dunia internasional dalam pandang virus corona. Jadi gini, isu ini kan sudah menjadi isu yang keras sebenarnya. Hari ini sudah 1 juta lebih terinfeksi gitu ya. Yang meninggal mungkin sudah 50-an ribu lebih. Dikumpulin di GBK hampir penuh barang gitu ya. Udah banyak. Nah, tapi yang menarik sebetulnya tahun 2019 itu ada riset yang dibikin sama Bloomberg. Dia bikin ranking negara-negara dengan kesehatan terbaik di dunia. Nomor 1-nya itu Spanyol, nomor 2-nya itu Italia. Jadi karena mereka punya pola hidup yang bagus, makanannya sehat dan segala macam gitu ya. Jadi angka harapan hidupnya mereka tinggi, hampir 90 tahun. Tapi faktanya
hari ini dua negara itu sempat jadi epicentrum kan? Ya, betul. Eropa sempat Terus jadi Italia ya, luar besar biasa. sekali Italia ya. Di Spanyol tingkat tingkat kematian harian itu yang tertinggi di dunia. Betul. Jadi memang luar biasa. Jadi artinya ada semacam logika terbalik gitu. Ya, Virus ini berkembang dengan begitu pesat di negara-negara yang justru punya fasilitas bagus kesehatannya, punya katakanlah imunitas yang bagus Betul. warga-warganya karena mereka sehat. ya, Nah, tapi di website WHO sendiri itu ada keterangan di situ dibilang bahwa negara-negara yang jarang terkena tingkat penularannya rendah itu ada di Afrika, ada di Amerika Tengah sama Amerika Selatan. ya. Yang justru kalau menurut surveinya dari SOS Internasional dibilang bahwa negara-negara itu adalah negara-negara dengan label merah. Ya, Untuk syarat ya, tingkat kesehatan, dunia. kesehatan ya. Ada yang menarik lagi di pertengahan Maret kemarin gitu ya, Vietnam, Kamboja, negara-negara yang notabene mungkin fasilitas kesehatan tidak sebaik Singapura, Betul. mereka mengklaim punya tingkat kesembuhan 100%. Ya, Jadi artinya, satu, bahwa ini sudah transboundaries. Kita tidak bicara lagi dari segi bagaimana penyakitnya bisa sembuh, tapi kita berbicara bagaimana political will untuk menghentikan outbreak-nya, ya, oke. penyebarannya itu poin yang paling, karena kita nggak bisa lagi bilang bahwa oke, negara kita punya sistem kesehatan yang bagus dan kita akan selamat, kita akan aman. Enggak. Amerika Serikat kurang apa sistem kesehatan Betul. itu sudah sangat baik sekali gitu ya, tapi ternyata di sana banyak, di Korea juga sama. Jadi justru negara yang sekarang banyak terinfeksi itu mungkin karena mereka punya kesadaran untuk bisa melakukan tes secara massal, sistemnya sudah bagus sehingga bisa terdeteksi dengan lebih komprehensif cepat. gitu. Ya, Jadi oke. negara-negara yang bilang tidak ada sekarang kan sudah 202 negara atau teritori yang sudah kena gitu ya, kecuali Korea Utara gitu. Jangan-jangan memang karena tidak dites gitu. Ya, Bukan seperti di karena awal tidak di ada. Indonesia pertama Iya, ya. mungkin- Hmm. mungkin Ya. seperti itu. Oke, menarik juga ya political will. Kemudian juga Indonesia juga tidak berdiam diri ya dalam dalam hal ini. Pengambilan kebijakan dilakukan oleh pemerintah secara cepat, paling tidak menghentikan penyebaran virus ini. Salah satunya menggunakan tadi dari awal saya katakan, misalnya social distancing ya, Mas. Kemudian nanti naik lagi, kalau lebih parah akan naik lagi. Sejauh ini efektif nggak sih, Mas Lukman, berbicara misalnya social distancing gitu, nanti mau naik lagi, apalagi kemudian sudah diributkan dengan darurat sipil gitu ya. Mungkin nanti Mas Aga atau Mas Timo bisa menambahkan. Aku juga kalau punya pandangan, waduh, darurat sipil. Jadi jangan-jangan memang kalau darurat sipil kan dalam tanda kutip ya, berarti negara udah strike banget gitu untuk Ada jam malam ya. wah di jam malam dan lain sebagainya. Karena memang tingkat kepatuhannya gitu ya, atau seperti apa nih Mas Lukman kira-kira kalau memandang apa efektif nggak sih pakai social distancing, atau memang kita harus lockdown, atau sebenarnya lockdown juga bukan bahasa kita sih ya. Iya. Ya, betul nggak ya? Ya, lockdown juga nggak begitu kita kenal gitu. Maksudnya ya banyak kepala daerah juga yang mengambil inisiatif. Gimana nih Mas Lukman nih? Sebetulnya ini menjadi sebuah fenomena yang luar biasa ya dalam hal ketatanegaraan. Pertama, dilihat secara kebijakan, Indonesia sebetulnya sudah memprediksikan hal ini dengan lahirnya di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 kan, dengan berbagai turunan pasal yang luar biasa, panjang, detail dan sebagainya, mulai dari pasal 2 berbicara asas, gitu 7, 8, 9, 53, 54 dan banyaknya pasal yang sebetulnya kalau kita konsisten melakukan gitu ya, bertajuk kepada kebijakan tersebut dan diturunkan dengan berbagai bentuk regeling kebijakan yang sifatnya teknis, harusnya ini sudah bisa mengantisipasi, bahkan bisa mengupayakan semaksimal mungkin. Hanya tadi dalam proses implementasi kebijakan ini perlu komunikasi yang baik. Komunikasi di sini, nah tadilah berbagai istilah, justru komunikasi di lapangan memiliki frame of reference yang berbeda, serta memiliki fight of experience yang berbeda. Tiap orang mengartikan masing-masing apa yang namanya lockdown, apa yang namanya darurat sipil, atau bahkan karantina wilayah. Karantina wilayah, atau bahkan nanti ada yang namanya karantina parsial, di mana dalam satu daerah itu hanya beberapa lokasi saja yang dikarantina. Yang perlu diperhatikan adalah ini perlu sebuah gerakan yang sifatnya keseluruhan. Contoh, ada satu daerah
di mana daerah itu sebagai hinterland, penyangga dari wilayah yang lainnya, wilayah lintasan. Kalau wilayah lintasan itu ditutup, mau tidak mau, wilayah yang ada di sekitarnya ikut mendukung. Oke. Sungguh sangat hal yang luar biasa kalau satu daerah ternyata dia mencoba dengan tadi goodwill yang baik, dengan itikat yang baik menutup atau bahkan mencoba beritikat dengan meminimalisir gitu Betul. ya pergerakan, tapi daerah itu adalah daerah lintasan. Ini kan hal yang sangat luar biasa. Betul. Sehingga dalam pemetaannya, pengubahan kebijakan ini bukan hanya dalam tataran makro yang secara Indonesia, tapi sampai dengan tataran yang mengatur kepada kehidupan secara pribadi. Oke, benar. Tatarannya sebagai miso, ini yang Betul, sangat penting. Apa yang harus dilakukan negara terhadap hak-hak pribadi Nah, warga negaranya, gitu loh. betul, Bagaimana warga negara terhadap kebutuhannya pribadi, ini kan mulai muncul. Kami tidak boleh keluar, tapi kehidupan kami dan lain sebagainya. Betul, Ini menjadi hal yang luar biasa. Rasanya perlu kerja ekstra untuk melihat implementasi kebijakan yang ada. Oke. Tadi ya saya juga sepakat dengan Mas Lukman, misalnya diberlakukan tadi misalnya kalau darurat sipil udah pasti ya, Ya. Mas persepsi ketakutan yang luar biasa Ya. di masyarakat itu. Saya khawatirnya gitu tadi yang Mas Lukman ceritakan pembatasan otomatis ekonomi nggak running, maksudnya stop ekonomi. Mereka tidak berputar, ekonomi. Maka kan yang dirugikan adalah daerahnya itu sendiri. Sementara kan kalau sekarang misalnya kalau kemarin pemerintah mengeluarkan berskala besar ya, PSBB ya, PSBB misalnya berskala besar. Artinya kan masih boleh bergerak gitu ya, tapi dibatasi gitu ya. Artinya sampai sekarang saya khawatir itu misalnya tadi berbicara lockdown, ternyata semua ditutup dan kemudian henti ekonomi. Ini kan merepotkan juga. Jadi kalau saya melihat dari tadi Mas Lukman, misalnya kalau berbicara tentang kebijakan sejauh mana menyambung juga dari Mas Ripo, yang tadi disebutkan Mas Ripo adalah negara-negara yang menurut saya itu adalah strong state. Betul. Tapi ketika dikasih virus dia ya lemah juga gitu kan. Berarti dia harus punya kebijakan yang visioner untuk mengambil kebijakan sehingga dia menjadi ya negara yang strong state. Saya khawatir adalah gini. Ada kebijakan yang dikeluarkan justru malah membuat negara menjadi failed state, gagal. Ya ini kan berbahaya juga. Jangan kan kalau failed state, gagal. Tapi lebih parah lagi kalau misalnya masuk dalam tahapan yang collapse state, ya negara tidak bisa lagi mengatur ini. Karena apa? Karena yang tadi masyarakatnya juga tidak ada komunikasi, tidak ada koordinasi yang baik, tidak ada kepatuhan, bisa bahaya kebijakan-kebijakan ini. Itu loh, yang saya katakan ya. Jadi kalau oke lah ya. Kita masih ada di weakness state ya, negara yang ya bilang lemah gitu ya, tapi ya menurut saya sih juga kita harus menjadi yang strong state juga dalam pengambilan kebijakan ini karena memang untuk kedepannya agar cepat pulih gitu ya, mau tidak mau. Nah, Mas Angga atau Mas Rivo sendiri punya punya pandangan lain nggak terhadap misalnya gini, terhadap negara kita ya di Indonesia gitu dalam selain tadi Mas Angga sebenarnya belum tuntas juga kerjasama kan ada dengan negara-negara lain. Apakah kita perlu juga misalnya menjalin menjalin kerjasama dengan negara lain gitu untuk mendatangkan selama ini gitu ya untuk mendatangkan maksud saya itu perlu juga nggak sih atau memang sebenarnya sih belum perlu juga gitu, itu gimana? Menurut saya sih sekarang masih belum perlu lah. Saya yakin bahwa tenaga medis kita masih mencukupi. Tapi kalaupun misalkan suatu saat dalam konteks pandemi yang betul-betul luar biasa seperti Italia itu kan sudah ngambil dari maksud saya itu tadi Italia kan sudah masuk kan, artinya itu memang sudah betul-betul dalam kondisi kritis gitu. Nah tapi yang harus hati-hati adalah tadi menyambung dari Kang Arla, pemerintah kita seolah-olah betul-betul mengeluarkan kebijakan secara hati-hati, tidak ingin terburu-buru karena tadi yang dikatakan menjurus ke failed state mungkin betul karena ketika kita bicara ada di satu sisi masih ada residu polarisasi politik. Kedua, jika kemudian ini tadi ada lockdown kebijakan yang salah, saya memprediksi ini akan seperti tahun 98, gejolak politik yang dihantam oleh gejolak ekonomi, krisis multidimensi akan terjadi. Inilah yang kemudian saya khawatirkan. Apalagi misalkan lah yang sekarang sedang membuka diri untuk menawarkan banyak bantuan baik tenaga medis, baik perawatan apa dan sebagainya, Tiongkok. Betul. Dengan polarisasi yang ada, dengan kemudian sisa-sisa yang dulu sentimen anti Tiongkok yang masih ada di masyarakat kita, ketika dokter-dokter dari Tiongkok, perawat dari Tiongkok datang itu, saya masih
ragu apakah ada kepercayaan dari masyarakat bahwa itu adalah bantuan kemanusiaan. Tidak Betul. ada hal-hal yang Betul. karena dulu kan ada orang Tiongkok main kemana disangka mata-mata. Oh, apa, oke, dan lain oke, sebagainya. oke. Ini yang agak ini. Itu agak khawatir agak juga ya. khawatir juga bagi Oke, saya. oke, gitu. siap. Oke. Oke. Kalau yang saya agak nggak menemukan berita ya, misalnya ketika virus segini posisi ASEAN tuh gimana gitu loh, Mas ya. Aku pikir ASEAN juga sama-sama kan berjuang, tapi kan sebenarnya apakah mungkin ASEAN juga bisa apa namanya ikutlah berunding gitu kan? ASEAN juga organisasi yang kita miliki lah untuk di Asia gitu. Gimana itu Mas Rivo? Jadi ya seperti pada bidang-bidang kerjasama yang lain, mau itu kita bicara politik, keamanan, ekonomi gitu ya, kesannya ya ASEAN sebagai platform negara-negara di Asia Tenggara masih jalan sendiri-sendiri kan. Oke, ya. Sebelum kita fokus ke ASEAN ya, saya ingin coba kasih gambaran secara global, apakah negara itu harus lockdown atau tidak lockdown untuk bisa memenangkan pertarungan lawan corona ini lah istilahnya. Ya, betul. Pertama, kita harus samakan dulu nih definisi berhasilnya itu apa sih? Nah, Betul, oke. Apakah tidak ada kematian atau tidak ada infeksi? Oke. Beda. Kalau kita lihat di Israel, di Ceko, di Singapura, setidaknya 2-3 minggu kemarin sebelum ada yang meninggal, itu kan yang dinyatakan berhasil adalah ketika tidak ada kematian. Tidak ada kematian. Zero fatality rate. Gitu ya. Atau kita mau pakai cara Korea, bahwa Korea bilang berhasil itu atau yang dilakukan ketika Tidak ada tingkat infeksi. infeksinya terus menurun. Gitu. Ya, betul. Pertama itu. Macam-macam. Ada yang melakukan lockdown, pembatasan apapun itu namanya. Ada juga yang tanpa lockdown seperti model Korea, tapi dia melakukan mass rapid test. Melakukan tes. Tes secara massal itu tadi gitu ya. Karena kalau mau lockdown pun bukan tanpa resiko gitu kan. Iya, Mungkin kalau kita lihat sekarang di Tiongkok sudah relatif menurun, walaupun ada gelombang keduanya nih sekarang yang asimptomatik itu Asimptomatik, ada betul. 1.000 kasus katanya di sana gitu ya. Juga kan masih imbas yang luar biasa sama ekonomi mereka gitu. Nah, bagaimana ketika kita bicara di Asia Tenggara? Bicara di Asia Tenggara, tadi Vietnam dan juga Kamboja sudah disampaikan di awal bahwa dia sudah menyatakan bahwa tingkat kesembuhannya 100%. Betul. Ya. Dengan cara istilahnya lockdown lah. Ya. Pembatasan. Mau itu terbatas atau tidak terbatas, pokoknya melakukan pembatasan. Atau mau pakai cara Singapura. Cara Singapura itu cara dia tracing. Jadi siapa dia sudah kemana saja itu dibuka. Oh iya, itu menggunakan tracing ya. Dan dia sudah punya pengalaman luar biasa dengan SARS itu kan. Ya. Nah, tapi permasalahannya, apakah semua bisa ngikut standar yang sama yang Singapura bikin? Gitu? Kan nggak bisa. Oh betul. Ada kapabilitas negara yang berbeda-beda di Asia Tenggara yang sebetulnya selama ini jadi gap ketika kita mau bikin kerjasama yang betul-betul mutual semuanya. Iya. Karena kita punya sumber daya yang berbeda-beda. Waktu pemerintah kita ditanya apakah kita bisa niru cara Singapura bikin website yang betul-betul men-trace gimana saja si orang-orang itu dari mana kemana gitu ya. Kita nggak bisa. Nggak bisa. Kita 1/4 miliar orang versus 5 juta orang di Singapura. Wah, jauh. Hal yang nggak apple dengan apple. Kalau But not apple to apple lah ya. Iya, gitu. Tapi tidak apple to apple aja. Di sana 5 juta, di kita ya gitu. Ya, 1/4 miliar ya keren juga. Jadi kapabilitasnya juga masih ada gap sehingga ya sulit kalau kita mau sekarang bicara kerjasama di level ASEAN, apalagi kalau kita bicara sekarang kalau melihat trennya kan justru malah Tiongkok yang jadi ground zero di awal malah jadi istilahnya ya jadi pemimpinnya lah. Ya, jadi sekarang jadi leader ya untuk memimpin. Asia juga berusaha ngasih bantuan juga. Tapi kalau saya melihat di Asia Tenggara ini kayaknya Indonesia yang paling ini ya maksudnya paling rame gitu loh. Maksudnya rame itu selain rame dibicarakan gitu ya, masyarakatnya juga luar biasa. Muncul ahli-ahli virus dadakan gitu ya. Muncul ahli-ahli pemerintahan dadakan, betul. ahli-ahli kebijakan gitu kan. Di Indonesia ini luar biasa gitu ya. Ya saya sih berharapnya memang tidak perlu debatable lah ya. Artinya informasi juga kadang di kita tidak valid gitu loh. Maksudnya ini yang membuat jadi masyarakat jadi panik gitu. Betul. Tapi ya gimana lagi gitu. Perlu ada tidak hanya di pusat aja gitu. Maksudnya ini persoalan memang ada di Indonesia. Tapi kalau saya mau tanya ke Mas Lukman ini terkait dengan pemerintahan daerahnya gitu loh Mas. Ya, pemerintahan daerahnya juga sama gitu kan. Misalnya ada daerah A mengambil langkah A yang tadi Mas Lukman sudah ceritakan. Sebenarnya seharusnya pemerintah daerah itu kan dalam konteks misalnya Undang-Undang 23 aja ya Mas ya, terkait dengan otonomi daerah gitu ya dalam konteks ini. Mereka itu memang boleh
ya boleh gitu mengambil kebijakan-kebijakan seperti itu gitu atau bagaimana nih Mas Lukman terkait dengan Oke, ini sih dalam situasi menghadapi katakan ini sebagai force major ya, sebagai ya sesuatu hal yang luar biasa. keadaan Nah, keadaan ada beberapa daerah yang masih berada dalam tataran tadi mungkin lebih kepada kehati-hatian, masih berbicara tentang urusan pusat dan daerah, masih berbicara tentang urusan wajib pilihan, konkuren dan lain sebagainya. Ya. Padahal dalam masa seperti ini, yang sangat diperlukan adalah sejauh mana inisiatif daerah ini muncul Oke. dengan tetap memperhatikan apa yang dinamakan dengan hak dan kewajiban daerah masing-masing. Tuh. Karena kalau berbicara tentang masalah kesehatan, katakan ini sebagai satu domain saja yang namanya kesehatan. Ini menjadi sebuah layanan yang dasar yang harus dipenuhi. Betul. Yang namanya kesehatan. Belum lagi berbicara hal lain sebagainya. Toh dalam berbicara sejauh mana si daerah itu diukur keberhasilannya dan lain sebagainya, salah satunya juga kesehatan juga. Betul. Jadi kalau sudah berbicara kesehatan, rasanya kan tidak lagi melihat kehati-hatian dalam ini urusan pusat daerah, tapi sejauh mana inisiatif daerah ini muncul. Oke. Yang sangat dikhawatirkan apa? Pada saat ada satu daerah tidak memiliki fasilitas fasilitas kesehatan yang Vaskes. mumpuni, gitu, vaskes, daerah lain khawatir berbicara tentang tadi dikotomi daerah. Ini bukan daerah saya dan lain sebagainya. Oke. Ini yang harus disiasati oleh pemerintahan pusat yang bisa diterjemahkan ini kepada daerah Oke. dalam kondisi seperti ini. Karena kondisi ini bukan berbicara tentang masalah daerah itu urusannya apa, tapi berbicara harus sama-sama dong, harus bareng-bareng mengatasi tadi, menuntaskan termasuk menerjemahkan ini secara bersama. Tidak boleh lagi ada hal-hal yang sifatnya parsial, masing-masing menerjemahkan masing-masing. Karena khawatir kalau seperti itu terjadi. Betul. Nah, tadi sepakat juga saya dengan Mas Lukman bahwa ya pemerintah daerah juga boleh mengambil inisiatif kebijakan, namun kembali lagi kepada pertimbangan dari pemerintah pusat. Betul. Koordinasi dengan pemerintah pusat Iya. juga penting ya supaya Iya. nanti tidak terjadi tumpang tindih Iya. atau tidak terjadi seolah-olah daerah berjalan sendiri gitu. Iya. Padahal pusat juga sama sedang memikirkan itu. Betul. Kan beberapa daerah juga kan misalnya Khawatir karantina kalau wilayah dan lain sebagainya. Sekarang di pusat ada misalkan mulai bermunculan terlepas di pro dan kontra tentang masalah mudik, hal yang kecil. Tapi Nah, pada yang saat mudik. dari pusat diberangkatkan, ternyata daerah menolak. Ini kan hal yang sangat luar biasa dong. Ya. Itu warga yang secara tadi hak individu itu tetap harus diperhatikan. Sejauh mana daerah bisa mengakomodir. Ini bukan permasalahan kalau kata orang Sunda mah pacor kokot dalam pekerjaan, tapi Betul. sejauh mana dia harus bisa masing-masing memetakan apa yang menjadi urusan daerah, apa yang menjadi urusan pusat. Karena kalau sudah berbicara daerah nih, ini bicara kultur yang luar biasa. Ya, Menghadapi masyarakat yang luar biasa dengan keanekaragamannya yang masih melihat bahwa teu naon saya mah da sehat dan lain sebagainya. Teu naon da saya mah. Padahal itu yang berbahaya ya. Ini yang sangat berbahaya untuk bisa menerjemahkan tadi. Yang pertama yang dicatat harus memiliki frame of reference yang sama, memiliki pemahaman latar belakang yang sama, mengartikan apa itu yang namanya COVID gitu. Oke. Jadi persis seperti pertemuan di Facebook banyak beredar ya, ada foto Mas Anies, kemudian Mas Ganjar, kemudian Ridwan Kamil bertiga ya. Kalau saya mungkin obrolan mereka gini ya. Mas Anies orang Jakarta jangan dulu pulang ke Jawa Barat. Nah itu ya. Atau Mas Ganjar juga bilang, Mas jangan dulu pulang ke Jawa Tengah ya orang-orang di Jakarta gitu ya. Mungkin ya kurang lebih ya obrolannya ya. Tiga gubernur itu ya. Betul. Itu menarik juga ya. Mas Rivo ada terkait di ini loh ya. Mas Rivo kan juga di hubungan internasional ya. Mas Angga juga sama gitu. Saya melihat agak sedikit tadi udah berbicara tentang kedaerahan ya di daerah gitu ya. Bagaimana situasi di Indonesia. Kalau prediksi ya, ada nggak sih pernah kejadian luar biasa yang persis seperti virus corona gitu? Nggak ada cuman kali ini aja dalam kondisi luar negeri gitu, dalam kondisi luar negeri yang berjuang bersama-sama. Gitu. Cuman virus corona aja, case-nya, cuman ini aja. Ada beberapa, hanya mungkin kalau yang outbreak-nya sangat masif itu adalah Spanyol tahun 1917 kalau saya rasa. 17-18 itu outbreak-nya kemana-mana. Hanya waktu itu memang suasana di luar Eropa itu masih suasana kolonial gitu. Memang tidak terlalu, tapi tingkat kematiannya juga tinggi juga, dan itu outbreak yang luar biasa di abad ke-20. Nah, waktu itu memang kerjasama belum bisa terjalin dengan cukup efektif pada saat itu, karena memang terlepas dari ego dari masing-masing
negara ini pada saat itu, dan juga ego dari penguasa kolonial di yang lain. Saya sih sedikit gini ya, ketika misalnya terjadi lockdown, penarikan, negara ditutup dan lain sebagainya, sebenarnya imbas dalam hubungan internasional itu apa ya, Mas Divo? Ada nggak? Misalnya kan kita udah nggak bisa ya terbang ke sana gitu ya. Tapi kalau ke Dubes kan nggak ditarik, tetap dia harus standby di situ kan. Nah ketika ini ditutup, kita ke Singapura juga sudah ditutup dan ke negara-negara lain beberapa juga sudah ditutup itu. Kalau dalam konteks hubungan internasional nanti imbasnya bagaimana? Ya, saya mau mengulang apa yang tadi Mas Angga sampaikan aja, bahwa ada perubahan pola kerjasama. Oke. Karena gini, teorinya itu ketika ada external threat, maka orang-orang itu akan bersatu untuk melawan external threat itu. Oke, itu. Nah, tapi ketika tidak ada external threat, maka orang-orang itu ya akan berperang satu sama lain di dalamnya itu sendiri. Gitu. Ya. Ditarik ke konteks nasional gitu. Harusnya dengan adanya COVID-19 ini kan menjadi momentum untuk kita bersatu. Betul. Saya tertarik sama tadi poin dari Pak Alan tentang bagaimana komunikasi itu antar gubernur segala macam. Dalam hubungan internasional gitu ya, komunikasi juga ini menjadi sangat penting. Betul. Koordinasi dan segala macam. Mulai dari capacity building, misalnya ada pertukaran dokter apa segala macam gitu. Itu jadi sangat penting. Pertukaran informasi juga jadi sangat penting. Betul. Gimana sih best practice di negara kalian, gimana, atau contoh buruknya di negara kita seperti apa yang bisa kita share ke orang lain untuk jadi bahan pelajaran antar negara yang ada itu kan, jadi supaya proses R&D-nya itu bagus. Tapi yang paling penting kalau kita bicara komunikasi sebetulnya, kenapa di Korea sekarang tingkat infeksinya bisa menurun gitu ya, karena mereka melakukan pola komunikasi yang sangat rapi. Oke. Di setiap distrik itu ada nomor yang bisa kirim SMS blast yang sifat beritanya itu sangat-sangat aktual, bukan lagi berita-berita normatif. Oke. Beda sama di kita. Di kita ini kalau yang kita lihat sekarang, setiap desa itu punya call center. Iya. Oke. Negara memang punya website khusus. Betul. Tapi website khususnya itu hanya memberitakan hal-hal yang sifatnya normatif. Normatif. Jadi tidak bisa menjawab berbagai macam hoax yang ada. Nah, kalau kita lihat di berbagai macam video yang kita lihat di YouTube misalnya gitu ya, bagaimana Korea menghadapi corona. Semua spanduk, semua himbauan yang ada di Korea itu dalam bahasa Korea. Ya. Semua spanduk dalam bahasa Korea. Lihat di daerah manapun gitu ya, yang mungkin tingkat literasi bahasa Inggrisnya masih belum segala macam gitu ya, beramai-ramai menggunakan bahasa-bahasa yang jangankan secara harfiah gitu ya, yang secara konseptualnya pun kita masih belum paham gitu. Betul. Jadi, mari masyarakat desa A misalnya, sama-sama kita laksanakan social distancing. Jangankan social distancing itu artinya apa, kita masih belum tahu. Betul. Secara konsep social distancing apa aja, Kita nggak tahu. Oke, sekarang pemerintah udah punya bahasa sendiri, PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Kenapa sih harus menggunakan konsepsi yang sangat ribet? PSBB itu susah sekali gitu. Ya. Pak Effendi Ghazali itu pernah bilang, kenapa nggak kita pakai istilah lebih mudah? Misal, ajak sehat, atur jarak supaya sehat, kan itu gampang. Oke. Sehingga proses komunikasi itu nggak sampai ke akar rumput. Karena apa? Itu tadi banyak istilah-istilah droplet lah, kenapa nggak kita bilang air liur aja gitu ya. Atau misalnya ya tadi lockdown lah, kita bilang diem di rumah aja gitu. Nah, jadi banyak konsepsi-konsepsi yang Akhirnya menjadi multitafsir juga di bawah ya. Di bawah, termasuk dalam membuat kebijakan. Ya. Lockdown itu apa artinya dimaknai secara parsial. Akhirnya ada kebijakan-kebijakan yang dibuat dengan cara kesasar. Kesasar bukan tidak tahu kita tujuannya mau kemana, tapi kita nggak tahu nih posisi kita ada di mana. Iya, betul. Sehingga daerah yang harusnya nggak lockdown misalnya, nggak karantina. Ya, kalau itu dia banyak. tidak memahami konsepsi lockdown itu apa gitu. Ya, betul. Karena dia tidak tahu persebaran di daerah saya berapa, sebenarnya dibikin aja gitu. Karena konsepnya sendiri masih belum paham. Ya, karena kalau saya gini, Mas Divo, jangan-jangan mereka mengambil kebijakan itu karena ya kebijakan populis saja gitu loh. Populis, biasa orang lain. Iya, kan biasa kayak orang lain Ya. gitu. Lockdown padahal di daerah kita juga aman-aman. Ini kita mengantisipasi aja gitu ya, mengantisipasi aja padahal dengan itu saya khawatir malah masyarakatnya menjadi lebih panik gitu loh. Betul. Enggak, saya juga sepakat. Tadi saya sebenarnya mau menambahkan juga tentang komunikasi yang misalnya social distancing. Makanya tadi di awal saya katakan distancing. Ya. Aku khawatir justru masyarakat apa sih ini social distancing gitu ya. Tapi masih banyak juga orang yang keluar. Mari stay at home gitu ya. Mari diam di rumah gitu. Iya. Apa sih gitu harus pakai Walaupun bahasa Inggris. sekarang sudah mulai ini ya, sudah mulai ya di awal membingungkan sekali. ya di Jawa memang membingungkan. Diam di rumah saja gitu Iya, ya. iya. Atau ditambah lagi sekarang
ya stay at home masih ada diam di rumah dan lain sebagainya. Mungkin sebenarnya kalau berbicara virus corona dalam konteks yang sebenarnya ini konsep podcastnya juga nggak ini ya, nggak santai aja ya teman-teman. Kalau ada yang mau menambahkan, it's okay. Saya sebelum kita melanjutkan lagi ada Mas Angga, saya lupa mengenalkan Mas Angga juga S3 di Unpad ya. Mau dokter juga ya Mas? Kandidat dokter sama Mas Lukman. Spesialisasinya apa sih Mas? Sekarang security studies. Security studies. Cocok banget ini, cocok banget. Mas Lukman udah jelas kebijakan ya Mas ya? Kalau konsentrasi pemerintahan murni. Saya makhluk langka ya. Murni menarik dari Mas Lukman adalah disertasinya tentang kawin kontrak. Iya, betul. Fenomena kawin kontrak. Makin menarik. Mas Ripo belum ya? Belum doain. Nah, ya, oke, nanti didoain lah. Ke Jerman ya Mas ya? Iya benar. Ya nggak apa-apa, lu juga doa Mas. Oke, sedikit lagi tentang Alan Podcast berbicara perbincangan adalah kunci. Ya. Tadi sudah menarik dari berbagai konsep ya yang yang sedang kita bicarakan. Mungkin sekarang waktunya tinggal ya sedikit lah ya berbicara tentang, maksud saya adalah ada nggak sih masukan untuk pemerintah gitu atau untuk masyarakat lah ya, untuk pemerintah, untuk masyarakat, bagaimana kita sama-sama berjuang melawan corona gitu, melawan virusnya ya, ingat ya, melawan virusnya, bukan melawan orangnya yang kena virusnya. Ya udah dia kena virus positif, terus di WA banyak beredar, hati-hati ibu ini kena virus, kan itu nggak bisa. Daerah ini zona merah gitu. Daerah ini zona merah, hati-hati ada yang kena positif. Itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang harus ditakuti gitu loh. Maksud saya, kita justru lebih bagus ketahuan karena kita bisa lebih waspada. Tapi artinya bukan membuka bahwa kita boleh perangi virus coronanya, tapi tidak harus memerangi orang yang terkena atau yang sedang berjuang keluar dari virus corona, ya benar nggak? Ya, tapi banyak juga orang-orang yang positif kena corona dan akhirnya bisa sembuh ya. Banyak sekali kan ya Mas Ripo. Itu adalah berita baiknya. Jadi bahwa terkena corona bukan artinya semuanya berakhir. Betul. Negara-negara lain juga banyak yang sembuh. Oke, mungkin dari Mas Lukman atau Mas Angga dulu terkait dengan Mas Angga, ada himbauan dari pemerintah atau misalnya bukan himbauan sih, saran atau masukan atau apalah ya untuk masyarakat atau untuk negara gitu. Bagaimana nih Mas Angga? Kalau saya sih mengajak berpikir saja bahwa sekarang kita sedang tidak hanya berperang dengan yang namanya virus corona, tapi kita sedang berperang melawan diri kita dan egoisme kita. Oke. Menarik. Oke, berarti artinya sebenarnya yang kita perangi itu adalah cukup rumit ya, cukup kompleks karena kita memerangi diri kita sendiri. Ya enggak? Menahan ego untuk tidak menyebarkan sesuatu yang hoax aja itu udah alhamdulillah kalau menurut saya. Ya, masyarakat yang kemudian ini bener gak sih beritanya? Udahlah nggak usah disebarin, kayaknya nggak tahu. Itu tuh udah alhamdulillah, itu udah menjadi bagian yang paling penting untuk berperang melawan virus corona. Dibanding menyebarkan, malah kemudian menciptakan kepanikan baru dan kehebohan baru gitu ya. Orang lagi tidur di pinggir jalan, wah kena virus corona dan lain sebagainya. Ngeri nggak sih? Salah tri jadi corona. Ngeri nggak Pok? Iya benar. Misalnya kemarin di Dustira, ini ada orang udah tahu epilepsi. Ya nggak? Artinya kan kita malah justru menakut-nakuti diri kita sendiri gitu loh. Udah penakut, kemudian dikasih berita ini, kemudian di-share lagi. Gimana? Enggak gitu ya. Oke, menarik ya Mas Aga, lawan ego diri untuk menahan apapun yang memang bukan peruntukannya kita menyebarkan atau berbicara tentang corona supaya tidak menciptakan kepanikan. Oke, Mas Rivo ada tambahan sedikit? Step pertama kan kita melawan penyakitnya ya. Step kedua sekarang kita menyiapkan kebijakan-kebijakan. Nah, tadinya sih mau usul tentang bagaimana penegakan hukum di kita setelah ada kebijakan. Itu aku lupa tapi problemnya kan bagaimana penegakan hukum sekarang kan Kemenkumham sedang mengeluarkan napi-napi kita gitu. Yang sudah memenuhi syarat dikeluarkan. Jadi ketika dikeluarkan, masa mau masukin lagi orang gitu kan jadinya hal yang terjadi. Tapi at least gini lah, saya nggak ada saran sama sekali buat pemerintah, saya bukan ahli virologi, bukan ahli kebijakan, cuman apapun yang terjadi beberapa bulan nanti, ketika kita semua bisa kembali bersalaman, itu harus disyukuri dan dirayakan. Hari ini yang dikangenin itu salaman sama orang, benar-benar ingin banget salaman lagi, ketemu lagi, pelukan lagi gitu, dan itu harus disyukuri dan dirayakan. Kita tunggu momen itu. Gitu.
Jadi momen yang sangat ditunggu ya. Jadi memang tadi ada sedikit masukan dari Mas Rivo bahwa kita akan berjuang bersama-sama dan kemudian kita akan merayakan kemenangan juga bersama-sama. Jadi artinya kalau teman-teman merasa bahwa saya juga berjuang bersama negara, ya diam di rumah adalah salah satu perjuangan yang baik lah ya. Ya memang kalau memang terpaksa keluar ya tadi dikatakan ya harus harus benar-benar waspada, hati-hati dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah di akhir kita bisa berjuang, merayakan kemenangan bersama, bersalaman, berpelukan dan sangat disyukuri sekali. Dan harapannya sih sudah tidak lagi ada polarisasi politik lah. Ya. Sudah hampir 1 bulan nggak salaman kan? Ya, oke 1 bulan kita nggak salaman, susah gitu ya. Masuk ke ruangan ini juga luar biasa sterilisasinya. Mas Angga tadi disemprot, disinfektan, aku semuanya cuci tangan, waduh luar biasa. Luar biasa sekali pokoknya podcast hari ini luar biasa sekali ya. Ya mudah-mudahan nanti kemenangan ya we are the champion gitu ya. Kalau lagunya Queen ya. Oke, kita bisa nyanyi bareng-bareng bahwa kita adalah pemenang yang bisa mengalahkan virus corona. Mungkin dari Mas Lukman sedikit. Oke. Pertama bicara dari tetap pemerintahan. Apa yang harus dilakukan pemerintahan? Perkuat di pusat, yakinkan di daerah. Itu yang pertama. Apa yang harus diyakinkan juga, terutama bicara kultur nih. Masyarakat kita ada kalanya tadi lebih bersahabat dengan istilah-istilah kedaerahan. Barangkali kalau orang berbicara tentang Bandung dan Jawa Barat, dia akan terbiasa dengan istilah tong ciling cincat daripada dengan istilah yang lainnya. Betul. Tapi tetap dengan policy yang diterjemahkan dari tataran pusat. Kemudian kearifan lokalnya munculkan. Saat sekarang adalah di mana daerah harus bisa untuk berkomunikasi, mentransformasikan fungsi daerah kepada masyarakatnya. Nah, bicara masyarakat, betul bahwa untuk menghadapi kondisi seperti ini tidak bisa terlepas dari peran pribadi masing-masing. Ya. Waspada harus, suuzon nggak boleh. Nah, ini yang muncul ya. Dan syarat betul, syarat corona. Dan ini corona ini yang harus coba kita siasati bersama. Dan kalaulah saat sekarang misalkan kondisi negara kita, lingkungan kita sedang muriang, kita harus mempersiapkan tadi pada saat kita nanti sembuh masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya, yang harus diselesaikan sesegera mungkin. Cobalah antisipasi secara diri pribadi gitu. Karena tadilah di awal saya sampaikan bahwa saat sekarang adalah masa di mana kita memiliki rasa iri. Iri apa? Kadangkala kita iri kepada yang namanya hati. Karena apa? Jauh di mata tapi insya Allah dekat di hati. Gitu. Pok, kalau kamu mau ketawa aja. Iya, benar. Manis loh. Senyumnya ini manis loh sebenarnya. Enggak, insya Allah sterilisasi ruangan ini lumayan. Ya, tadi dari Mas Lukman juga cukup menarik ya. Saya pikir juga daerah juga ya tadi yang pusat perkuat di pusat, yakinkan di daerah. Ya, jadi ya walaupun ya kearifan lokal juga memang harus menjadi tools ya. Oke, menjadi sesuatu yang memang harus dilakukan lah di tiap daerah. Walaupun kalau kita lihat di Indonesia ini kan gini ya. Mitos mistis itu banyak. Nah, itu harus masuk luar biasa ya. Benar. Luar biasa juga ya, kita harus memerangi itu. Tapi selama itu baik ya, saya sih nggak masalah. Saya di webnya WHO Mythbuster gitu. Jadi dia yang menangkal hoax itu ada itu namanya. Betul. Harusnya ada ya. Di WHO ada sih, tapi nggak tahu kita. Harusnya ada ya sih sebenarnya. Pinginnya tuh dapat informasi itu bukan dari grup WA atau apa, tapi dari pemerintah langsung ke kita gitu. Oke, ini ada info ini. Sekarang ini, bagaimana gini? Langsung gitu. Kalau aku dapat dari grup WA gitu ya. Pisang dapat menangkal corona, makan. Itu nggak tahu penelitiannya dari mana. Artinya kita juga harus berhati-hati. Masyarakat juga teman-teman podcast ya harus hati-hati juga ya menerima WA gitu ya terkait misalnya pisang bisa mengatasi virus corona atau bahkan kulit jeruk gitu. Pahitnya dimakan, kita nggak pernah tahu vitaminnya di situ. Ya, vitamin di situ kita kan, aku agak berpikir juga, tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan hal itu juga baik untuk tubuh gitu. Ya. Imunitasnya saya sih nggak masalah gitu. Cuman kalau ya kita juga tetap harus mengcounter isu-isu yang tadi ya. Oke, Mas Angga sudah ada tambahan, Mas Rivo juga sudah hadir di podcast, Mas Lukman juga. Paling tidak adalah kita harus juga ikut andil untuk memerangi virus corona sebagai ya
mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi atau mengambil bagian sebagai negara yang strong ya, Amin. strong state, Insyaallah. dan kemudian mengambil kebijakan, masyarakatnya juga patuh terhadap kebijakan. Kemudian tidak perlu lagi kita memperdebatkan sesuatu yang memang kalau kita nggak tahu ya sudah. Ya, kita cukup dorong juga kita juga cukup antisipasi lingkungan di sekeliling kita, kemudian saling mengingatkan kepada teman-teman kita bahwa virus ini memang bekerja sangat serius dan kita juga harus lebih serius dalam menanganinya sehingga penyebarannya juga bisa terhenti, kemudian angka kematiannya juga bisa Nol. ya Doanya nol ya, atau kemudian ya sudah ada beberapa kematian kemudian berhenti di situ, kemudian angka kesembuhannya melebihi angka kematian gitu ya, sehingga mudah-mudahan bulan Juni atau bulan Mei atau bulan Juni Bulan puasa ya. Besok lusa sih kalau Bulan puasa besok lusa kita sudah sudah selesai ya. Amin. Selesai kita bisa bersalaman tangan lagi. Mas Angga juga rindu dengan mahasiswanya untuk Iya, di tuh. kelas, atau mahasiswanya jangan-jangan gak rindu ya. Karena gitu ya. Atau kita bisa menyelenggarakan lagi sidang ya. Mas Ripo juga kangen juga masuk ke kelas. Mas Lukman apalagi ya udah ditunggu sama mahasiswa-mahasiswinya ya. Dan sedih atuh Jadi lebaran kalau- tidak salaman sok. Iya. Oke, apalagi di Unjani ini kampusnya Salim dan salam. salim dan salam itu sangat sangat sudah menjadi budaya ya, Mas ya. Jadi kita ya sangat sama-sama memperjuangkan sehingga virus corona ini benar-benar tidak ada lah ya, dan selesai. Gitu ya. Oke. Terima kasih teman semua, Arlan Podcast bersama dosen FISIP Unjani ya yang sedang sama-sama berjuang juga dengan segala kesibukannya. Amin. Ya. Terima kasih Mas Angga sekali lagi, Mas Rivo dan Mas Lukman. sama. Semoga masyarakat Indonesia cepat melalui kesulitan atau badai ini ya. Amin. Dan kemudian kembali berkumpul menjadi pemenang virus corona. Terima kasih. Atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Angga. Terima kasih Mas Rivo. Oke, thank you. Sip.